Tuhan kita memuliakan nama Tuhan kita melalui nyanyian PKB tentang pintu jemaat nomor 25 kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Memuliakan nama Tuhan. Muliakan nama Tuhan bersama rebana dan nyanyian, sajikan persembahan bersama pujian dan tarian. Menari bersama-sama kita nyanyi dan menari bersukaria, kendati ada pun susah dalam hati, Tuhan pasti menghibur kita. Nyanyikan lagu baru bersama gendang bertalut halu, dengungkanlah suaramu selembut suara suling bambu. Hai mari bersama-sama kita nyanyi dan menari bersukaria, kendati ada pun susah dalam hati, Tuhan pasti menghibur kita. Amin. Soraklah kepada seluruh bumi. Kita adalah kepunyaannya, Dia yang menciptakan kita. Kita adalah bangsanya dan domba-domba. Engkaulah yang menjadikan pohon-pohon di hutan sebagai tempat tinggal burung-burung, yang memperdengarkan nyanyian dari ranting-ranting pohon. Engkaulah yang menjadikan tumbuh-tumbuhan untuk binatang dan ladang sebagai tempat pekerjaan manusia. Engkaulah yang menciptakan bulan untuk menetapkan waktu, sehingga matahari tahu waktu untuk terbenam. Ketika matahari terbit, manusia akan keluar melakukan pekerjaannya. Ketika hari sore, maka semua orang akan pulang ke tempat peristirahatannya, tapi binatang malam akan keluar untuk mencari makanannya. Kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya, sampai bersukacita melihat semua ciptaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersukacita dengan segenap hati karena telah melihat dan merasakan kasih
Bapak Ibu, dimohon berhormati Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memberkati nama Tuhan, menyanyi dari surat kelima kabar dan kita yang selalu. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhan, ku datanglah di tempat Engkau berada, sorga pun disitulah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Ingatlah Tuhan bersama sampai dengan keempat beserta penjelasannya. Yang pertama, aku adalah Allahmu
Ya Tuhan Allah, berilah kekuatan untuk melakukan Taurat-Mu. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila Kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk mengaku dan memohon ampunan dosa. Ya Tuhan Allah, kami datang dan bersujud di hadapan-Mu, mengaku atas kelemahan dan kedosaan kami. Tuhan telah mengutus kami menjadi saksi keselamatan bagi dunia ini melalui Injil yang telah kami terima 122 tahun yang lalu. Sudah selayaknya kami menjadi teladan dan panutan agar dunia ini semakin mengenal kasih-Mu yang besar. Namun kami tidak melakukannya karena pikiran kami masih dipenuhi manusiawi yang fana. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Kasih sayang-Mu melindungiku di mana sayang-Mu damai hati.
seharusnya menjadi pertanda bahwa kami telah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun kuasa dosa telah membuat kami lemah, sehingga hati kami keras, sombong, dendam, dan iri. Kami telah melangkah jauh dari jejak Tuhan. Ya Tuhan, ampuni dan kasihani kami. Kasih sayangmu melindungiku di bawah naungan sayangmu, damai hatiku. Kasih sayangmu bersama kasih setiamu selalu ku rindu. Kini kami menyadari bahwa hidup kami semakin jauh dari Tuhan. Kami tidak melakukan perintah Tuhan hidup kudus, namun kami hanyut dalam keinginan daging, ambisi terhadap harta duniawi, bahkan memilih jalan yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Betapa berdosanya kami di hadapan-Mu dan layak berdiam di rumah-Mu. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayangmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, bersama kasih setiamu selalu ku rindu. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, kami tetap bersujud dan rendah hati di hadapan-Mu untuk mengakui dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kami atas dosa-dosa kami. Baharuilah kami dengan kasih-Mu yang tiada batas. Limpahkanlah kuasa-Mu atas kami, agar kami dapat mengalahkan dosa dan keinginan kami. Meskipun dosamu teramat kecil, dengan darah Yesus kau suci bersih. Dengan darah Yesus kau suci bersih. Percayalah firman Allah, janji tentang
Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah menyadari bahwa kasih Tuhan sungguh besar bagi kita. Pada tahun 1903, Injil telah ditetapkan di tanah Sinaai. Injil telah menerangi hidup kita 122 tahun. Saudara, marilah mengakui hadapan Tuhan. Kami sudah bertekad untuk memberitakan firman Tuhan. Di masa muda ini kami juga ingin ikut ambil bagian untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami bersedia menjadi alat Tuhan. Pakailah kami Tuhan sesuai dengan kehendak. Kami tidak akan menyia-nyiakan masa muda kami, namun kami akan melayani Tuhan melalui tenaga dan pikiran kami. Bagaimana dengan engkau sekolah minggu? Kami sangat bersukacita karena Tuhan mengasihi kami. Kami berjanji akan menjadi anak yang baik, yang selalu mendengar akan kehendak Tuhan. Marilah kita satukan tegak dan menopang kita dan berjanji untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Kita bernyanyi dari firman nomor 400 ayat 2. Suka menuturkan cerita mulia, ceritanya lebih impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita
Engkau memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hati. Bawa penanda-Mu dari dan hilang terletakkan sajamu dunia dan dikirkanmu bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, naik ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk hakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kalau kita masuk di dalam acara khusus, pertama kita akan menyaksikan
Video saat pastoral dari pimpinan Sinode. Tahun Kolokolo 122 tahun Mabrasni Ambilan Namadea di Simalungun. Kuliah itu hari sadayon jauh pergisan di kuliah lalu 122 tahun farmasi ambilan Namadea di Simalungun. Di batas urna terima kasih pada Tuhan isi senami nasihat di kuliah mati koma Kolokolo kuliah. Bagi Kolokolo kuliah di KPS Akuan, topik mingguan Batma Alema, Bapak nama Kabianisio Panambur di Jawa. Agak merah baju di Jawa, menjawab boleh di kecanggihan teknologi, nah boleh mampu diperjata, kita jago kedua si harian. Ambilan Namadea lalu beras di atas Maluku. Kamu gak membakar bahwa Aibah dan Yehova lalu Tuhan Tujio ia bersihagian nama masih segala kata Namadea. Kalau Kolokolo, ada masalah dalam pertukuan menjadi pahuli di KPS, hasilnya sama Siur, mengelola ambilan Namadea yang berdosa. Riapma tolong galuh pagori kuliah imam alas minggu. Mandori apa mamuliman. Maka terima kasih bagas alas minggu nako. Ulang dong bina kalian. Rokoran surat dari Lukas 10 ayat 0. Anja tidak apa bisa berjuang melawan aku namun balik. Tahun minggu ini bagi hari ini membawa 400 yang musyahin. Roma lihat Tuhan keduk dikehati dari duluan imam kuasa dihatasi Tuhan imam biologika masih kotak mengramutkan ambilan namanya. Bagi dunia lambing mengaburkan kita mahatan itu hati bagi galuh hari-hari sejuta. Kemudian takut bagi Tuhan di Matius 10 ayat 10. Asisi firman kita memakai harta itu hati lalu modern mamisa audio libon apa menurut hati Tuhan. Pertama dia terjadi mengandalkan khas menggunakan mereka. Ulang mata yang terjadi malah lima dalam adat satu malam. Ahasi malu pun dapat melihatkan apa pasangan apa panggilan hal menipui itu saudari ambilan mereka. Aku naruh corona, ayat falsafah di seluruh. Dapat melakukan nilai-nilai hasil orang. Manimun biru doa isodang ambilan Namadea. Doa slogan sapangan dari mana komite. Nama wujud dan kuliah hasil masukan. Kotak kita isodang ambilan Namadea. Dia sampai seluruh kuliah Tuhan bagi istimewa. Mari kita kembali ambilan Namadea bagi segala nanti lupa. Masih garis seperti menggaduh pagori di kuliah ini, anda garis masing-masing atau menjadi masyarakat bangsa atau negara. Kemarin pengakuan pada sekarang budaya silam Tuhan mana doa kata soal kita. Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua dalam Minggu untuk jemaat GKPS. Warga jemaat bagi kita minggu ini. Kegiatan yang sudah dilaksanakan ibadah Minggu sesi pertama 3 Agustus 2005 43 orang, ibadah
Untuk pelayan bisa kita lihat di slide yang melayani kegiatan yang akan dilaksanakan. Saya menulis dan jam 2 menulis Selasa 12 Agustus 2005 masuk pukul 19 WIB di Baruna pertemuan sesi 6 Kamis 14 Agustus 2005 masuk pukul 17 WIB di Baruna. Latihan persiapan banyak pada Minggu Kamis 14 Agustus 2005 masuk jam 17.19 WIB di gedung gereja. Ibadah pertemuan sektor Jumat 15 Agustus 2005 jam 1 bertempat di rumah warga Minang Alamat dan Tawahid dan Sepakata sektor keluar di rumah warga Bapak Yusuf Amin Abdul Zahari Alamat dan Kakak Wahid dan Sri Usman Buat Pacan nomor 4 Kuala Lumpur. Sektor 3 di rumah warga Bapak dan Yusuf Abdul Zahari Alamat Jalan Karya Warga Villa Karya Perdana 9 Mabulu Sini Keluar diadakan 16 Agustus jam 1 2005 jam 18 di Baruna. Ibadah Minggu sesi pertama dan sesi kedua dilaksanakan seperti biasa dan juga dengan ibadah sekolah minggu. Petugas pelayan dan petugas di keluar sesi 6 atau hari Kamis pertemuan sektor dapat kita lihat di slide. Demikian juga yang petugas di Minggu 17 Agustus 2025. Pemberitahuan pada Minggu tanggal 24 Agustus 2005 kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus atau lokal pasif di bawah orang tua sekolah minggu demi kelancaran dan kenyamanan kegiatan sekolah minggu beribadah, terutama untuk sekolah lantai 2. Kami mohon agar Bapak Ibu hanya mengantarkan sekolah minggu sampai tolong kepada anak sekolah minggu dan tidak duduk atau berada dalam ruangan selama kegiatan berlangsung. Kami ulangi terutama kepada kaum ibu, bina, jika ada yang masih sekolah minggu di lantai 2 Baruna agar cukup mengantarkan anak tersebut dan tidak ikut ibadah sekolah minggu. Karena ibadah sekolah minggu hanya untuk anak sekolah minggu, bukan untuk orang tua. Jadi mari kita percayakan kepada guru sekolah minggu mengenai ibadahnya, termasuk keamanannya anak sekolah minggu. Hal ini kedua agar anak-anak dapat belajar dan lebih mandiri dan fokus serta membangun rasa percaya diri mereka dalam mengikuti kegiatan bersama teman sebaya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu dan Yesus memberkati. Senin 14 Agustus 2005 dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, sesi 6 mengadakan kegiatan jalan-jalan raya dan perlombaan pesta lomba inang per sektor mulai pukul 06.00 WIB. Titik kumpul di halaman gereja kita. Menginformasikan kepada seluruh jemaat bahwa dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Polres Pontianak ke-41 diadakan beberapa kegiatan sebagai berikut. 16 Agustus 2005 kegiatannya membawa rangkaian bunga altar antar inang sektor 1. Lomba rangkaian bunga altar untuk kesusilaan per sektor. Sektor 1 diadakan jam 16.00 sampai 17.00 WIB.
Agustus 2025 dipajang hari minggunya 17 Agustus 2025. Set kedua 24 Agustus 2025 kegiatannya di Gedung Serbaguna jam 16.00 sampai 17.00 dan hasil pajaknya dipajang di Alfa Gereja 24 Agustus 2025. Jadi Sabtu dikumpulkan, Minggu ditampilkan. Dan khusus ketiga, 20 Agustus 2025 di Gedung Serbaguna jam 16.00 sampai jam 17.00 dan dipajang 31 Agustus 2025 di meja Alfa Gereja. Pada tanggal 6 September 2025 kegiatan dilakukan selesai dan dilihat dengan respon bangsa ini yang berbeda. Saat gereja halaman gereja kita menjadi gereja masuk ke hutan dan kembali ke gereja. Disediakan media sama bersama dan diadakan game untuk sekolah minggu, poso, kinang, dan bapak dan ada dompet. Tanggal 7 September 2025 kita akan melakukan ibadah ilustrasi masuk jam 9.00 sampai selesai dan semua akan diadakan lagu prosektor, lagu Haleluya 418 ayat 1 sampai 4 dan akan ditayangkan dengan secara PKS kemudian minggu itu kita akan beribadah satu kali pada jam 09.00 karena perayaan ulang tahun PKS kemudian acara kue ulang tahun, makan bersama, makan siang bersama yang disiapkan oleh masing-masing sektor 1, 2, dan 3. Dress-code-nya kostum busana lengkap ada semua menu. Jadwal ketemuan untuk Sabtu 16 Agustus 2025 di Alfa Sektor 3 jam 16.00 WIB Pertaruhan. Persamaan minggu si pertama 3 Agustus 2025 jumlah 749.000 rupiah, sesi kedua jumlah 3.025.000 rupiah. Persamaan sekolah minggu 3 Agustus 2025 jumlah 420.000 rupiah. Pertemuan sesi ingat hari Kamis jumlah 200.000 rupiah. Persamaan pertemuan sektor 1 249.000 rupiah, kedua 248.000 rupiah, sektor 3 250.000 rupiah. Persamaan bulan dari saudara satu tidak khusus 100.000 rupiah. Keluarga namanya Cipu Paulus Tanggal 250.000 rupiah. Keluarga Bapak Sinaga yang Paulus Tanggal 250.500 rupiah. Ucapan syukur atau PNU terima PNU dari NN bekas jemaah 200.000 rupiah. Terima PNU dari keluarga Bapak Fredrik Sang Paulus Sinaga berujukan untuk dari Juli 3.300.000 rupiah, bisa 50.000 rupiah, 50.000 rupiah, bisa sekolah minggu 200.000 rupiah, untuk dari 200.000 rupiah. Kalau diterima begitu dari keluarga dua dari perubahan yang sudah lahir, peruntukan untuk pendeta di 200.000 rupiah, untuk kita pendeta pembina sudah lahir 200.000 rupiah. Pokok PP tahun 2025 terima itu dari keluarga sejauh itu dari dinamik pada 30 rupiah, keluarga sejauh dari keluarga yang berusaha, keluarga sejauh dari kesangkan ketiga, keluarga seorang yang berubah dan keluarga sahabat berusaha yang berubah, keluarga setua dalam masyarakat dengan berubah kisah masing-masing 50.000
rupiah. Terima kasih. Pokoknya dari Bapak Pemuda dengan kursusnya Rp100.000 kepada di hari yang jaya yang Rp200.000 kepada Sinagara yang Rp100.000 kepada Setosi kepada Rp500.000. Kalau kewajiban kita per 9 Agustus 2025 sebesar Rp16.530.043 dengan rincian layak. Akumulasi penerimaan per 2 Agustus per 9 Agustus 2025 untuk OPT sebesar Rp60.520.008. Terjemahan kita data dan keuangan tidak sebenarnya mencapai sama kepada yang dilakukan dalam minggu ini pada Jemima Warina Legislatif pada Inam Wasli Kusmian Berdamai pada Mandare Manur Komisi yang bersama pada Angelina Bisani Terbuka pada Inan Reni Susanti Mutari pada Bapak Alex Naga. Tuhan memberkati panjang umur dan sehat serta kehidupan demikian kami mengucap syukur dan bersuka cita yang Tuhan dalam kehidupan kami dari beberapa yang lalu hingga sampai sekarang. Kami mengucap syukur atas bimbingan Roh Kudus Tuhan yang mengadakan dulu kami sehingga kami datang ke rumah Tuhan Kudus untuk berbakti, beribadah, menyembah, memuji dan memuliakan Allah. Kami serahkan kepada kalian dan kami juga bersyukur atas apa yang bisa kami lalui, hal yang sukacita, secara kami bisa melewati karena kasih kami Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk melalui hal-hal tersebut dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Kami berdoa Tuhan dalam kuasa kami kepada jemaat Tuhan yang ada di jemaat PKS Konten. Apapun kondisi mereka yang mereka alami saat ini, dalam sehat Tuhan, kami mohon untuk yang memulai proses penyembuhan, berarti obat yang diproduksi, memberikan kemampuan kepada tenaga medis untuk bisa terus memberikan pelayanan kepada jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Walaupun Tuhan yang sedang mencari pekerjaan atau juga memberikan peluang, memberikan kesempatan agar bisa jemaat Tuhan memperoleh pekerjaan itu seluruh dengan Tuhan. Pada jemaat Tuhan yang juga yang sedang mencari jodoh memberkati perjalanan hidup mereka, memberkati apa yang mereka inginkan dan mereka sehingga atas mereka Tuhan keinginan dan saja tersebut dapat untuk dalam memperoleh dan juga Tuhan jemaat Tuhan yang merindukan kasih karunia Tuhan melalui keturunan agar memang dalam doa sepakat kali untuk memberikan dan memenuhi keinginan dia agar semua
juga berdoa full time Tuhan telah percayakan namanya kami di KPS di Kalimantan Barat untuk kepada pendeta besar kami, pendeta di Kabupaten yang sedang melayani di Singkawang, agar Tuhan terus mengurapi dengan kemampuan kuat pelayanan semakin pelayanan bisa semakin lebih bertumbuh dan kami jemaat yang melayani juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga dengan pihak mereka kami yang sedang melayani di Sintang dan juga mereka yang melayani di Singkawang dan yang melayani kami pada minggu ini. Kau yang memberikan kemampuan dan kekuatan pada kita mereka kami agar terus bisa lebih bersabar, lebih melihat akan betul sehingga mereka setia dalam pelayanan sebagai kita mereka. Kami juga berdoa bahwa kota yang kami tidak dikenal, di mana kami di sini hidup dan berkehidupan. Kami mau berarti pemerintah kota, dari wali kota sampai kepada pemerintahan tingkat terbatas di kota ini, agar kau jadikan kota ini kota yang aman dan damai, di mana kami bisa mencari nafkah di kota ini dan berkehidupan, bahkan kami bisa beribadah dengan aman di kota ini. Berkati kota ini dan pemimpinnya Bapak, agar melalui berkat Tuhan kami juga berkati di dalam hari-hari kami yang tinggal di kota kita. Terlebih kepada pimpinan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh negara dan memberkati memberikan hati yang dapat berkembang dalam menjalankan setiap undang-undang yang akan bangsa dan negara pada hari-hari kami di negara ini. Berkati kesehatan negara Tuhan dan juga berkati keluarga sehingga semakin mereka memberikan melihat takut akan Tuhan yang menjadi prinsip untuk berbangsa dan bernegara. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam doa sahabat. Bahkan sepanjang Jumat ini gereja ini sekalipun karena bisa Tuhan masih hidup. Bagaimana doa dan permohonan kami seluruh dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita haleluya. Amin. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sebelum kita mendengar kabar baik berita keselamatan yang disampaikan oleh tiga pendeta menyanyi dari nyanyian Firman-Mu berita bagi Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut
asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Benar, firman-Mu itu pelita bagi jalan kami dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Biarlah melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan, kami bisa berjalan di dalam kebenaran Tuhan, di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Hari ini Tuhan, biarlah kami bersukacita menyambut firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan agar menjadi pelawak firman di dalam kehidupan mereka. Hamba Tuhan yang penuh dengan kekurangan, Tuhanlah yang berbicara, Tuhanlah yang menguatkan agar firman terberikan di seluruh dunia. Inilah doa, berbicaralah Engkau. Dalam nama Anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam hari Minggu untuk kita. Shalom. Salam holop-holop. Merdeka. Merdeka. Mari kita baca secara responsorial. Kami membaca ayat yang pertama yaitu ayat yang ke-12. Bapak Imam Harun Namakoso baca ayat 13 demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-12. Puji-pujian kepada Allah Israel. Berbahagia bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia memiliki semua penduduk bumi. Ia yang membentuk hati mereka sekalian. Ia memperhatikan segala perbuatan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuasaan.
Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Bagaimanapun tangkasnya dia tidak membuat orang lupa. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Amin. Demikian kita berdoa. Bapak yang kita Tuhan, ada yang saat ini sedang berbahagia? Banyak hal yang membuat kita berbahagia. Mungkin hari ini ada yang berbahagia karena ulang tahun, atau mungkin karena kaum mengusung mungkin mendapat pekerjaan, atau dapat pacar baru. Banyak hal yang membuat kita berbahagia di dalam hidup ini. Tapi semua yang kita sebutkan tadi, Bapak Imam, itu adalah kebahagiaan yang ada di dunia. Jadi kalau Mas mereka baca ini mereka berbahagia. Kenapa? Karena memiliki Allah yang berdaulat. Jadi Mazmur ini adalah ungkapan Mazmur Daud, Bapak Ibu. Kalau kita ingat kisah Mazmur Daud yang dia berhasil mengalahkan Goliat yang begitu besar serta beribu-ribu tentara, tapi Daud yang hanya sebuah kata dia bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar. Jadi Daud di sini memuliakan, bersyukur, berbahagia karena memiliki Allah yang luar biasa. Jadi kitab Mazmur ini, Bapak Ibu, ini adalah sebuah kumpulan nyanyian sukacita dan nyanyian atas berkat Tuhan serta doa yang begitu mendalam bagi para pemazmur yang sudah merasakan. Jadi kadang yang membuat kita berbahagia hal-hal yang ada di dunia ini mungkin punya uang banyak. Ada di sini Bapak yang tidak bahagia punya uang banyak. Tentu tidak ya, karena harapan orang adalah memiliki uang banyak. Itu makanya bekerja siang malam, bahkan mau berlembur. Bagaimana supaya bisa memiliki perekonomian yang baik? Ada juga orang yang berusaha untuk mencari supaya memiliki rumah mewah, bekerja berlelah-lelah, bahkan rela meninggalkan keluarga untuk mencapai masa depan yang luar biasa. Punya rumah ada di Bogor, di Singkawang, di Sumatera. Ada juga orang yang mencari validasi. Ini kebanyakan kebahagiaan orang-orang, apalagi pada saat ini masa sosial media yang begitu gesit. Banyak orang mencari validasi, banyak orang mencari perhatian melalui sosial media. Terkadang karena kebahagiaan yang ada di dunia ini, kita lupa kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau kebahagiaan di dunia ini itu hanya sementara, tetapi kebahagiaan yang sejati adalah punya Tuhan yang memiliki kuasa. Jadi ayat 12 tadi Bapak yang berbahagialah. Kenapa dikatakan berbahagialah? Bagi kita yang memiliki Allah yang luar biasa. Kita ini adalah milik Tuhan. Jadi sesungguhnya kebahagiaan itu adalah karena kita ini orang yang percaya yang memiliki Tuhan. Bukan berbahagia karena sukses, bukan berbahagia karena punya apapun yang kita harapkan terwujud, tapi yang paling utama kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi inilah fondasi dari segala berkat yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. Inilah yang harus kita akui, bahwa walaupun hidup kita hanya sederhana, walaupun kita masih memiliki banyak kekurangan, tapi tanda orang yang bersukacita dan berbahagia, dia tahu Allah yang luar biasa. Jadi apapun yang ada di dunia ini itu tidak seberapa dibandingkan kebahagiaan kita yang memiliki Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Imam, kebahagiaan yang sejati itu adalah kita
Lalu banyak manusia yang fokus kepada hal-hal yang ada di dunia ini, justru dunia ini sering mengabaikan kita. Kita mengejar apa yang ada di dunia ini, tapi dunia ini sering membawa kekecewaan dalam kita. Bayangkan seperti gambar ini. Terkadang kalau kita bahagia, kalau kita punya banyak hal yang mau dibutuhkan, banyak orang yang mendekat dengan kita. Tapi tiba saatnya ketika kita terpuruk, tiba saatnya kita memiliki banyak pergumulan, orang-orang yang dulunya dekat akan menjauh dari kita. Kita akan membiarkan sendiri. Tapi yang membuat hal yang luar biasa, Tuhan tetap setia. Bahkan Tuhan yang melihat kita dari surga. Ayat 13. Tuhan melihat semua anak-anaknya. Apapun yang terjadi, bahkan ketika kita bersuka berduka, Tuhan melihat kita dari tempat kediaman. Dunia hanya melihat kita ketika kita mungkin punya sesuatu hal. Dunia bisa melihat kita mungkin kalau kita pakai sosial media, kita sering bertraveling, kita memiliki banyak sesuatu hal yang perlu untuk ditunjukkan kepada orang lain. Tapi dunia mengenal kita. Tapi ketika kita terpuruk, dunia akan mengabaikan. Jadi Allah melihat segala-galanya, bukan hanya dari kejauhan, tetapi hati kita juga dilihat oleh Tuhan. Jadi ayat 15, Dia yang membentuk hati. Jadi Dia tahu apa yang kita rasakan. Orang melihat kita dari luar, tapi Tuhan melihat kita dari dalam hati. Jadi topiknya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang ketika di dalam pergumulan yang berat mengandalkan kekuatan dunia. Kalau kita lihat ayat yang 11 sampai 17 Bapak Ibu, itu adalah kekuatan-kekuatan dunia yang dikatakan seorang raja tidak akan semangat oleh besar kuasa. Kalau kita memiliki pergumulan kekuatan yang ada di dunia ini, bahkan seorang raja sekalipun itu tidak akan mampu membawa kita ke dalam keselamatan. Bahkan seorang pahlawan sekalipun yang memiliki kekuatan besar dan kuasa yang ada di dunia ini, itu tidak akan sanggup membawa kita ke dalam keselamatan. Bahkan kuda, yang dimana kalau kuda dididik dengan kecepatannya yang luar biasa, kekuatannya yang ada dalam peperangan, gesitnya, tapi kuda itu adalah harapan Yesus. Tidak akan membawa kita ke dalam keselamatan. Jadi Tuhanlah yang mampu membawa kita ke dalam keselamatan. Tuhanlah yang setiap hari mengawasi kehidupan kita. Bahkan mata Tuhan tidak pernah tertutup untuk melihat kehidupan kita. Ayat 34 ayat 21. Karena matanya mengawasi setiap langkah orang dan Dia melihat segala jalan orang. Jadi ketika dalam keterpurukan, ketika ada banyak hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan, dunia itu tidak akan menolong kita. Yang menolong kita adalah Tuhan yang selalu setia mengawasi langkah setiap orang. Jadi Bapak yang ada seorang pendeta yang mengatakan masalah itu adalah masalah. Orang-orang mungkin mengatakan kalau berkata itu berupa kesuksesan, materi. Tapi masalah adalah berkat. Kenapa? Karena dari masalah itu kita bisa semakin kuat dan kita mengenal bahwa mujizat Tuhan akan nyata di balik masalah kita. Jadi bersyukurlah ketika kita memiliki banyak pergumulan, bersyukurlah ketika kita memiliki banyak tekanan. Karena apa? Di balik tekanan itu kita tahu Tuhan yang Maha Kuasa. Mata Tuhan tertuju kepada kita yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu hal pergumulan, kita mengandalkan dunia ini, kita mengandalkan kekuatan yang ada di ayat 6 sampai 15 ini, kuda-kuda harapan itu tidak akan membawa kita ke dalam kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan yang dekat. Jadi
Tuhan itu penuh dengan perhatian. Melebihi CCTV yang ada di gereja ini. Kalau CCTV itu hanya mengatur, tidak ada tindakan. Tapi kalau Tuhan melebihi dari CCTV, mata Tuhan itu tertuju, fokus. Sama seperti orang tua yang menjaga anaknya. Kalau orang tua melihat anaknya bermain, walaupun dia memiliki kegiatan yang lain, pasti mamanya akan melihat anaknya apa yang dilakukan oleh anaknya. Kenapa? Supaya orang tua tahu apakah anaknya terjatuh, apakah anaknya butuh bantuan. Itulah orang tua yang mengawasi anaknya. Begitu juga dengan Tuhan. Jadi mata Tuhan itu tertuju, mata Tuhan itu fokus kepada kita, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan? Kalau ayat 12 tadi, berbahagialah bangsa yang kita adalah milik Tuhan. Bahkan ayat 13, Tuhan memandang dari surga. Tuhan memang melihat semua ciptaannya, tetapi melihat dan fokus itu sangat berbeda. Kalau melihat, dia hanya melihat sekedar. Tapi kalau sudah fokus, kalau sudah tertuju, berarti ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita fokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka mata Tuhan tertuju kepada kita. Mata Tuhan akan melihat kita. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan ketika kita dalam keterpurukan, Tuhan tertuju kepada kita. Jadi di zaman modern ini, Bapak Ibu, kita sering mengandalkan udah apa itu, jabatan, uang, profesi. Tapi kita harus ingat, kalau kita andalkan itu, ada kebahagiaan di sini. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan yang tetap melindungi kita, maka kebahagiaan sejati itu akan menjadi. Sama seperti gambar ini, kita memang tidak bisa melihat Tuhan, tapi percayalah Bapak Ibu, ketika kita terpuruk, Tuhan sedang memeluk kita. Tuhan itu melindungi kita. Walau kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak menghakimi ketika kita datang kepadanya memohon ampun, tetapi Tuhan melindungi, memeluk kita, tidak menghakimi. Jadi mata Tuhan itu penuh dengan perhatian. Ayat 18 sampai ayat 19. Bapak Ibu, Indonesia kita lihat. Mungkin ada orang kalau diperhatikan, ada yang salah kita ya. Kalau ada misalnya di antara kita ini saling melihat, kenapa dia beda saya ya? Apa ada yang kurang? Apa harus kurang lagi? Mungkin begitu ya. Kalau ada orang yang melihat kita, apalagi kalau ada CCTV, kita akan terlihat seperti waspada, ada CCTV yang mantap. Lalu kalau tidak ada CCTV, ada orang yang kalau melihat CCTV dia akan berhati-hati beraktivitas. Mungkin dia akan berhati-hati bagaimana dia melakukan sesuatu hal yang ada di lingkungan. Tapi kalau tidak ada CCTV, mungkin orang-orang akan bebas melakukan. Jadi kalau mungkin buat CCTV di dalam gereja ini, melihat Bapak Ibu, mungkin ada Bapak yang menyanyikan, ada CCTV, aku harus fokus, aku harus melihat khotbah. Kalau nggak nanti aku melihat CCTV. Tapi kalau tidak ada CCTV, mungkin kita sesuka hati kita melakukan apapun. Tapi percayalah Bapak Ibu, ada CCTV yang lebih luar biasa, yang melihat kita. Bahkan ketika kita seorang diri pun, Tuhan melihat kita. Tuhan tertuju kepada kita. Apa yang kita lakukan? Jadi kalau masih berdalur, ketika dia mengalami pergumulan, dia datang kepada kita, dia mengandalkan Tuhan. Lalu begitu juga dengan kita. Ketika kita di dalam dunia ini penuh dengan tekanan, jangan datang kepada kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Meskipun kita merantau ke Kalimantan Barat ini, mungkin ada orang tua yang mengisahkan pegangnya tak masuk ke TPP supaya tidak ada yang membawa jaga-jaga ini. Ada orang yang mengandalkan kekuatan, percayalah Bapak Ibu, walaupun hanya kita yang tahu ada yang kita simpan, tapi Tuhan melihat. Semua yang kita andalkan itu
Dia akan melepaskan kita dari maut. Maut di sini bukan hanya karena kematian fisik, tetapi maut ini berupa keputusasaan, berupa depresi, luka hati yang begitu dalam sehingga kita merasa aku ingin mengakhiri hidupku Tuhan, aku sudah lelah. Percayalah, kalau kita tertuju kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dan mata Tuhan tertuju kepada kita, Dia akan melepaskan jiwa kita dari maut. Dia akan melepaskan kita dari segala belenggu-belenggu yang mengikat kita sehingga kita tidak bersuci. Jadi Tuhan memelihara hidup kita bahkan pada masa kelaparan. Kalau masa kelaparan ini, Bapak Ibu, bukan soal makanan, tetapi masa kelaparan ini bisa berupa mungkin kita kekurangan uang, mungkin kita kekurangan kasih sayang, mungkin kita kekurangan damai sejahtera, atau kekurangan apapun, mungkin kita belum mendapatkan pekerjaan. Tapi percayalah, Tuhan memelihara hidup kita bahkan pada masa kelaparan. Jadi mungkin Dia tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Kita menginginkan A, tapi Tuhan memberikan Z. Itu jauh dari apa yang kita inginkan. Tapi percayalah, Dia memberikan apa yang kita butuhkan, memberikan apa yang baik untuk kita. Karena apa? Dialah penjaga kita. Dialah yang tahu apa yang kita lakukan. Jadi apa tanggapan kita? Bapak yang ketika kita diperhatikan oleh Tuhan, ketika Tuhan memandang, melihat, mendidik kita, apa tanggapan kita? Ayat 20 sampai 22. Kita harus menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan bukan berarti kita menunggu Tuhan datang, tidak. Tetapi kita percaya akan rencananya dengan sikap hati yang penuh dengan kekuatan aku percaya. Tuhan mampu mengatasi perjuangan. Menantikan Tuhan kita berdoa dan berserah. Menantikan Tuhan kita tetap taat melayani. Tapi banyak orang ketika ada pergumulan, udah lalu di depan lah aku ke gereja. Jadi malas melihat orang lain. Itu bukan orang yang menantikan Tuhan. Tapi tunjukkan kita adalah orang yang percaya mengandalkan Tuhan. Ketika ada pergumulan, siap, aku akan tetap memuji Tuhan. Aku akan tetap berrelasi dengan Tuhan. Jadi inilah yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi kita harus memiliki respon iman. Kita tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Lalu kita bersukacita. Apa komitmen kita hari ini, Bapak Ibu? Menanti Tuhan dengan penuh iman, bersukacita di dalam Tuhan, berharap pada kasih setia. Inilah satu-satunya harapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Kalau manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat hati setiap orang. Biarlah orang lain menganggap remeh kita, biarlah orang lain mengecilkan kita, tetapi kita besar di hadapan Tuhan. Walaupun apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, ketika Bapak yang mungkin datang ke gereja ini memiliki banyak pergumulan, kita hanya bisa duduk diam berdoa. Tapi percaya, masalah ini solusinya hanya sejauh lutut dengan lantai. Kita bersujud berdoa, Tuhan pasti akan memberikan jalan. Jadi ada sebuah kata yang mengungkapkan, jangan lelah menanti. Setiap detik penantian adalah waktu yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan jawaban yang terbaik. Mungkin jawaban doa kita belum terjawab sampai saat ini, tapi percaya Dia sedang bekerja. Amin. Jangan berhenti percaya. Jangan terhasut dengan hal dunia. Tidak perlu doa itu. Tidak perlu. Tidak tahu mana. Udah berdoa terus bertahun-tahun mati. Udahlah. Mungkin itu bisikan dunia. Tapi percayalah, Dia sedang bekerja. Tuhan ingin menguji kesetiaan kita.
yang tidak memalingkan wajah kepada Tuhan. Kita yang menjauh daripada Tuhan. Tuhan sedang menanti kita, tapi kita lari daripada Tuhan. Jadi dari firman ini yang menjadi penguatan kita, ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Aku percaya kita yang ada di sini pasti mengandalkan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami tetap mengandalkan Engkau saja, tidak mengandalkan kekuatan yang ada di dunia ini. Kami percaya Tuhan mata Tuhan tertuju kepada kami yang tahu akan Engkau. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami supaya dalam setiap masa hidup kami hanya berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Mungkin memiliki pergumulan yang berat yang tidak bisa disampaikan kepada siapapun. Hanya Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam hati kami, apa yang kami hadapi. Biarlah Tuhan yang menopang dan menguatkan kami seluruh jemaat Tuhan, agar kami merdeka Tuhan, agar kami bebas dari tekanan-tekanan yang ada di dunia ini. Biarlah kekuatan yang daripada kami andalkan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang ada di KPS malam ini. Tuhan, berikan juga sukacita kepada seluruh majelis Tuhan untuk tetap setia melayani Tuhan, mengandalkan Engkau, sehingga Tuhan melalui pelayanan seluruh jemaat majelis jemaat Tuhan banyak jiwa-jiwa yang takut akan Engkau, yang semakin rindu untuk berrelasi dengan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan berulang tahun, biar melalui umur yang Tuhan berikan kepada mereka tetap semakin takut akan Engkau, berpengharapan kepada-Mu. Apapun yang menjadi harapan mereka di dalam ulang tahun mereka, Bapa, kami percaya Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Inilah doa kami Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit juga. Tuhan yang memberikan kesembuhan, pemulihan daripada milik mereka. Berkati obat yang mereka pakai, berkati para medis yang merawat. Biarlah Tuhan mereka bijaksana di dalam memberikan kesembuhan kepada pasien atau jemaat Tuhan yang sedang di dalam pemulihan ataupun terbaring di dalam rumah sakit. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepada-Mu. Biarlah kehendak yang terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berikan kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan berurusan. Marilah kita memberikan persembahan. Sampai kita memberikan persembahan, baru nyanyi dari dunia sungguh bangga.
Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan berterima kasih, kami datang kehadirat membawa persembahan dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga
Inilah kami ya Tuhan, kami mau menjadi saksi bagimu sekarang hingga akhir hidup kami. Lindungi dan bantulah kami melakukan tugas yang kami. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan memelihara kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Amin.